3 komentar terpilih dari video sebelumnya. Hai guys, kembali lagi dengan Reaction. Oke, kali ini kita bakal nobar MPL season 12 ya. Dimana ini adalah momen perebutan untuk masuk ke babak grand final guys, antara Geek Farm melawan Bigetron Alpha. Oke, jangan lama-lama dan banyak bacot lagi, langsung aja kita ke videonya. Oke, ini udah pemilihan yang akan digunakan oleh Luke. Oke, Role ya. deretan hero yang sudah diamankan oleh Geek Farm dan juga Bigetron Alpha. Oke, Khalid. Oke. Berarti ini benar-benar mereka mengandalkan support untuk bisa menambahkan durabilitas mereka, Om. Ini BTR lebih ini ya, lebih dominan ya. Iya. Dan wow, kalau melihat memang dengan munculnya Khalid di sini berarti untuk Khalidnya dengan Sandwalk berarti bisa diharapkan dari Geek Farm. Mereka tiap kali ada team fight, mereka ingin untuk ikut di team fight tersebut. Karena untuk dua mid laner mereka, aku bisa bilang damage-nya masih kurang di early game ketika ada turtle pertama spawn. Itu dia yang udah terlihat ya, bagaimana band-band ataupun pick yang udah diamankan oleh Mas. Gua di sini sih berharap banget dari Geek Farm ya, dia bisa masuk ke grand final. Jadi itulah yang sudah mereka ambil dan seperti apa hasilnya sesaat lagi kita akan lihat bersama-sama. Oke, dan pastinya ini Ini sih pasti seru banget sih guys. dari babak final lower bracket, siapa yang akan melangkah lebih jauh karena Betul sekali. Best of 5 series. Oke, ini dia Biget Troopers Geek Farm Unity. Game pertama, are you ready? Ready, Tidak terdengar pada semangatnya, are you ready? ready. Oke, kalau begitu sekali lagi arena pada suaranya. Oke, Ya ini seru banget sih guys. Tapi Om, wow, aku mau bertanya. Ini langsung ngajak duel aja nih Dari Geek. Bigetron Alpha Baloy sama BTR Super Ken ya. kan adanya lane jauh. Ini bisa dikontrol sama Cloud dan juga Uranus ya. Sedangkan jawaban apa yang akan bisa diberikan oleh Geek? Ya, dari Geek Farm mereka bisa coba untuk melakukan invasi dulu di awal dan akhirnya coba atau paksa untuk selalu melakukan team fight karena mereka punya toolsnya seperti Angela atau bahkan dengan Guiding Wind untuk bisa menyelamatkan kalau memang mereka terlalu dive in nanti ke depannya. Kalau sih itu ya. Mungkin bawah Sorizo dan Aboy sedikit lagi SP Sorizo tapi masih bisa nge-regen SP-nya. Sorizo terlalu galak di early game ini, dan berhasil mendapatkan 1 poin kill. Dan ini adalah hero power untuk Sorizo bahkan sebelum adanya upgrade patch terbaru. Sorizo dengan Uranus tapi Baloy. Baloy dikit lagi mati itu cok. Bisa kejar, ada soul belum dalam tubuhnya tapi Iya nggak kena. masih menyelamatkan diri untuk bisa pergi ke arah yang lain. Walaupun sebenarnya first blood tadi diamankan oleh Bigetron Alpha, tapi Geek Fam mereka punya power juga untuk clear dan juga farming dengan cepat bisa mirroring dari Martisnya, Om. Ya, dan ini dia mungkin Iya. Geek Farm sekarang meskipun mereka mendapatkan Angela, mereka ada Matilda, tapi early game damage-nya ini yang belum mereka punyai. Sedangkan dari sisi Bigetron Alpha, early game damage bisa dipegang dan valid. Di gameplay seperti ini ya kita bisa banyak belajar mengenai momen-momen cara-cara kita ngambil posisi yang pas buat main Mobile Legends ya. Kalian bisa ambil pelajaran dari masing-masing pro player di video ini. Harus mengeluarkan Mana yang menurut kalian bagus dan bisa ditiru, ya ambil aja. Karena itu bakal menguntungkan bagi kita semua. ubah segala apapun itu dia. Oke. pilih. Dan itu Oh iya, cukup mahal. jangan lupa Mungkin nanti untuk di like video ini ya, lagi, subscribe dan share juga ke teman kalian supaya teman-teman kalian juga bisa melihat video ini. ulur terlebih dahulu. Namun ada Oke. bisa dimanfaatin sama Bigetron Alpha dengan adanya Martis di jungle. Oke, terlihat Ya Martisnya di jungle. Phantom Execution yang memang sudah dikeluarkan. Sorry, Ini siapa kira-kira yang bakal dapat turtle ya? sedikit. Luke sudah level 4, Aboy sudah level 4, sementara untuk Kenya bersiap mengamankan satu turtle di area tersebut, tapi Nael sudah terspot posisi untuk bisa maju lagi ke bagian depan. Moreno langsung pasang pada dan juga mencoba untuk bisa membantu, tapi mulai maju sedikit lagi. Ada satu ranking center tapi Giga berhasil langsung diamankan. Ada satu player yang berhasil langsung Udah mundur ini mah, BTR mundur ini mah. Siapa? Dan mereka masih melakukan Oh, Geek yang dapat ya turtle-nya. Phantom Execution. Di mana untuk sekarang ada Guiding Wind yang memanggil lagi untuk Nael mendekatin ke arah dari Baloy. Hanya saja Sorizo masih belum menyerah, sedikit lagi tapi Sorizo bang di area tersebut. Wow. Sorizo udah tumbang guys. Yang optimal juga dan kembali Geek Fam. Entahlah dari retribution dan Nile yang on point, tapi dari kemarin secure Lord ataupun objektif turtle banyak banget tapi Buset. What? Ki sudah menunjukkan kalau dirinya adalah Ki di dalam pertandingan ini kunci. Pemegang kunci. Enggak juga cowok. Dan itu Nile, jungler yang memang bisa dikembangkan. Dan yang Nail retrinya juga bagus, gila. Dia on the point banget gitu. untuk Geek Farm Tidak apa.
Tumben. Oke, di game awal ini Tumben. Bagus. Geek sedikit mendominasi ya. Perbedaan itu indah tau. Indah banget. Apanya tuh? Sementara Ki di bagian atas nemenin Nail dulu ya. Nemenin Nail paling, tapi Ki Anjay, nemenin nggak tuh? sangat pede banget untuk bisa stay berada di area tersebut. Tapi Ki kali ini Papa Nostri kalau terlepas kembali ada satu lagi Phantom Destruction masih mencoba untuk bisa memberikan gangguan dan juga Baloski akan ke landing tersebut tidak, hanya akan menggocek dan juga menipu seluruh player. Emang sih di momen-momen di menit-menit awal itu pada Overpower banget. ambil farming semua ya. Mungkin memang damage-nya Kurang. Ya. Tapi lambat laun ketika mereka sudah Di experience ada siapa tuh? harus diwaspadai atau ditakuti oleh Marki. Nova. Di early game bahkan tadi Geekfam mereka berhasil untuk bisa memenangkan tim fight dikarenakan mereka satu suara. Mereka langsung fokus ke satu. Midnya ngisi Mereka berganti si hero. Baloy ya. dan Baloy landing kah? Wow. Iya, Lo dia nggak bahaya ta? Dan juga dengan Grok yang tanpa ada magic defense ya buat di awal-awal ini membuat mungkin ya damage magic di tengah meskipun Ini Baloy emang GG guys. dan kekhawatiran untuk Geekfam adalah Nggak takut udaranya udah tinggal dikit juga. dari Uranus Di situ ada 2 pemain dari itu BTR. bakal berat sih buat nanti bisa ditemukan jawaban dari sisi Geekfam, tapi sejauh ini dengan adanya Goldie tapi Wow. Oke. Sensornya connect tapi Kenya masih Apakah BTR bakal ada Decimate yang merubah segalanya, bahkan untuk kali ini ada 2 player dari Geek yang benar-benar hancur 3. Kurang cukup untuk 2 player yang dihancurkan, tapi untuk sekarang ada 3 player Aboy. Mau nggak mau sendirian berada di area tengah untuk bisa mempertahankan lagi ke arah satu wave minion sebelum nantinya mereka semua menghancurkan ke arah outer. bener kan kata gue juga? Moreno. Yap, itu dia. Sementara sekarang ada Terrify lagi yang udah dilakukan dan Abu Ini Super Key terus mundur. bener-bener susah ya buat Ini buat di killnya gitu. Bagaimana dia begitu juga nyaman dengan adanya Valentina, tapi Marki terjebak. Yap, Marki masih ada sliding lepas tackle. guys. Masih ada flying tackle-nya, pergi lagi ke arah yang lain dan Sive cukup Bang Marki itu buat experience sih. ignoring kejadian apapun itu. Yap, Dan tapi- sekarang udah terlihat lagi ada satu Cycling Eagle masih belum bisa memberikan impact yang terlalu. Sorijo dikit lagi tuh. Banget. Dia bisa dapat satu outer bottom turret yang cukup mahal sehingga Begatron Alpha kali ini memegang kendali atas goldnya Om Awa. ya, dan ini berarti Iya. hampir saya tercuri tadi buat purple buff-nya. Namun bisa kita bilang memang untuk tim fight yang sekarang Begatron Alpha mereka pegang damage-nya. Dan untuk daya sustain-nya Geekfam memang punya, tapi jangan lupakan bahwa HP pool dari hero Geekfam juga tipis. Jadi mereka harus cukup aware kalau mereka sampai terkena burst dari Begatron Alpha. Waduh, Oh, gitu, iya. main-main lagi nih. Oke. Harus berhati-hati Sive. Sebelum nantinya akan ada satu. Di sini yang paling tertinggal tuh yang masih level paling bawah. Goalnya itu jauh banget ya. Oh. Dari Ngomong suka Geek ya. Uranus apalagi Si Balo Bersorizo. Dan Balo Sky dia masih level 6 gila. banyak keramaian. Udah menit ke-6. Geekfam bakal coba Sedangkan yang lain tuh udah pada rata-rata level 8 ke atas semua ya. dari Geekfam itu sendiri. Asura auranya connect dan sekarang 46% berbanding 54%. Geek mengungguli Wow. di game yang pertama. Sejauh ini yang paling Geek, ya. bener kan kata gue juga Geek mendominasi di game pertama ini. 80-20. Iya. Bahkan Geek RRQ kemarin 92 ya. Ya, 92. 92% berbanding 8% gitu. Buset. Ngeri banget. Dan sebenarnya kalau kita ngelihat dari segi objektivitas, keduanya sama-sama punya power tersendiri ya untuk kontes. Dan Sorizo kali ini free banget untuk bisa mencari informasi. Ada Phantom Execution, Tondros dikeluarkan, tapi barusan ada Wild Charge yang sudah terlihat berarti tidak akan ada lagi. Siapa nih yang dapat Textnya benar-benar begitu. turtle-nya? Sorizo yang akan langsung ditabrak pula oleh Baloski dan juga Regisa terkonek lagi ke arah dari Sorizo, tapi Sorizo nggak sempat untuk bisa. Aduh. Mati tuh Luke. Sudah ada satu lagi Arcane memang masih di dalam tubuhnya, tapi Luke. Oh, bisa cabut dia. Ada 4 player yang memang bergabung di area tengah. Mereka semua melakukan sebuah team fight, tapi Turtle berhasil diambil. Oleh Super Ken. Dengan ada satu level Oh. yang bisa dimanfaatkan. Dari BTR yang ngambil. Decimate Dapet berhasil masuk bangke. ke tubuh dari Jago pemain banget, Oh, gila. Decimate kedua berhasil kembali, bahkan untuk sekarang Tondros yang sangat-sangat tidak Good job BTR. tubuh Super Ken. Ini keunggulan yang begitu banyak bisa diambil dari Kok ini lebih mendominasi BTR ya? Gue salah prediksi guys. Oke, Luke mau nggak mau ya cancel. harus quick send guard, tapi Luke yang dikejar bisa Aduh. terjedot di area tersebut. Luke, sang pendekar padang pasir pun hilang kali ini. Waduh. Ada aja. Tapi dari keunggulan kalau untuk Begatron Alpha sendiri ada beberapa item yang memang sudah unggul ya di atas dari Geekfam sendiri, mana Begatron Alpha dengan Cloudia. Iya, udah mah. Menghanyutkan BTR itu udah level up semua guys. Ada follow up damage
Udah 9-10 ke atas. Dilakukan oleh Baloy dan di bawah. Akankah mereka berhasil untuk bisa menembus ke arah satu tertarik ini? Karena sudah ada invasi yang akan dilakukan, tapi ternyata tidak. Mereka mundur lagi, mereka tunggu lagi tempo yang jauh lebih tepat. Sabar lagi. Santai aja nggak sih? Sabar pastinya. Tapi Bigetron Alpha sekarang mereka memegang kendali atas game yang pertama di menit ke-8, tapi Circling Eagle kembali keluar hanya sebagai teori ancaman belaka. Nah lo. Udah ada port. Wah. Wildcard Wah, abis. sudah dikeluarkan, tapi Baloy Aduh. terancam untuk bisa langsung decimate walaupun tadi posisi agak cukup jauh dan juga damage Ini BTR mengungguli banget guys. oleh si Pedas. Aduh. Tapi Moreno berhasil juga bakal kali ini Kenya masih berhasil kabur, tapi Marky mencoba untuk bisa mengatakan damage yang jauh lebih besar lagi, tapi Sorizo masih bertahan. Sorizo Mundur lagi. sangat besar. Ini pergerakan yang cukup berani dari Super Moreno tadi maju dan akhirnya dipunish. Yes, dan akhirnya bisa dipunish sekarang karena mungkin sudah ada item juga yang selesai tadi dari Marky dan bisa nge-deliver damage output yang besar. Dan itu yang Oke, siapa yang dapat Lordnya ini? Super Moreno, sehingga kali ini untuk perebutan di Lord yang pertama ini sebenarnya agak sulit juga untuk Geekfam karena mereka belum menemukan jawaban buat Sorizo. Markinya ketahuan di area yang berbeda. Aman. Sepertinya tidak akan selamat lagi, tapi dipanggil langsung dari satu guy Jwin. Berhasil mereka nutup Jasive. Dan lu mission complete untuk bisa Dapat aja, gokil. Jasive. Damage per second yang dimiliki oleh Bigetron Alpha. Yes, dan targeting yang on point, flicker Raging Sandstorm membuat dari Shive-nya menghilang. Namun Ayo BTR. Lordnya di reset, tapi 1v1 antara kedua belah jungler sudah terjadi dan Geekfam kembali. Mereka cukup kewalahan dengan adanya lane jauh yang udah bener-bener dikontrol abis Bigetron Alpha. Ya, inilah mungkin usul utama ya ketika berhadapan dengan Bigetron Alpha. Lawan juga harus siap kalau ada split push yang bakal dilakukan. Sedangkan kita melihat bagaimana draft dari Bigetron Alpha juga, mereka punya Cloud, mereka punya Uranus, di mana Uranusnya ini sangat-sangat susah untuk bisa dicari. Kalaupun memang bisa tumbang, harus di all in. Dan sedangkan dari sisi Geekfam, waktu Bigetron Alpha mereka mau melakukan team fight besar, ini bakal sulit buat Bigetron Alpha-nya. Karena begitu banyaknya efek-efek heal, sustain yang bisa dimainkan oleh Geekfam. Dan kalau lagi kontes-kontes kayak gini Wow, sakit banget. ini udah Bigetron Alpha punya sisi yang lebih banyak harusnya ya. Ada wild charge-nya, bahkan ya Super Ken bisa megang Lord-nya duluan dibanding dari Lancelot. Ya, tapi itu info yang mahal juga karena Super Kid terlihat tadi sudah menggunakan wild charge. Jadi lagi dan lagi PR buat Geekfam. Apakah mereka akan pulang ke belakang buat nge-clear lane atau join buat team fight-nya sekarang? Dan Baloy mau gak mau harus Circling Eagle yang dia milikin dan juga Nile. Onros tidak berasa di dalam tubuh Moreno, tapi Lordnya sudah ditarik ke bagian bawah. Baloy, Luke, Marky berada di dalam. Wah, siapa ini yang dapat? Sama dipanggil pulang dulu, disuruh bersabar terlebih dahulu. Ini Aboynya juga dibikin sibuk ya. Aboy, yuk di atas. Diajakin aja udah sama Super Sorizo dan bahkan Iya, dipancing-pancing juga. Susah. Tebel banget. Oke, Baloynya terkena begitu banyak damage yang masuk ke dalam tubuhnya dan juga untuk kali ini Nile. Ayo dikit lagi guys. Dan juga pergi ke area berbeda. Siapa lagi? Oh, dari BTR yang dapat ya. God, oleh Ken kali ini. Coba lihat Baloynya dari. Wah, kuat. Wah, abis. Langsung penghilang, tapi Luka sedikit lagi bisa akan kalah sedikit, tapi ternyata untuk kali ini walaupun udah berhasil mendapatkan double kill, shutdown pun berhasil didapat oleh Marky. Marky benar-benar Apakah bakal comeback guys? di dalam damage dari Geekfam. By the way itu siapa yang di depan? Marky masih ingin lebih lagi, namun Sorizo Oh, si P. tahu gak akan ngeladenin dari Si P berani amat anjir. dari tadi kita lihat adalah peperangannya gak dihadiri oleh Shive. Iya, di mana Bigetron Alpha mereka punya backup plan. Mereka memang mendapatkan Lord atau mungkin pemain mereka juga tumbang juga. Tapi mereka masih bisa split push. Si V-nya cabut langsung ke tengah. Iya gitu. Yang penting dapat objektif. Yap, dan itu yang terjadi sekarang. Dan meskipun kita melihat dari Geekfam-nya mereka berhasil memukul mundur hero milik Bigetron Alpha. Tapi lihat bagaimana dari positioning juga untuk wave minion ini masih dipegang oleh Bigetron. Karena itu juga kan yang menjadi catatan penting untuk Geek yang memang memiliki satu laning yang bisa dibilang cukup tidak beraturan nih dari kemarin. Sekarang hampir saja ada sebuah pertempuran yang terjadi, tapi Baloyski adalah pemain pertama di MPL di season 12 yang berhasil mencapai 400 assist. Wah. Salut. Bener-bener ya kalau nggak Minum dulu, guys. umpan ke temennya ya di cover ya kan. Iya. Jadi asisnya pastinya ditorehkan banyak banget. Namun kembali objektif gameplay Bigetron Alpha hanya kehilangan satu outer turret di arah bawah aja dan masih kembali belum menemukan jawaban bagaimana untuk bisa menghindari atau menanggulangi
pergerakan dari Super Chorizo dan Shive-nya Om. Aduh, gue berharap banget Geek bisa masuk Kan yang namanya single target ke Grand Final lawan Onyx gitu. terlihat sebenarnya Geekfam kecuali Circling Eagle kalau memang mau dipaksakan untuk mencari hero tersebut. Jadi PR mereka jelas ini apakah mereka akan menahan dulu terlebih dahulu split push atau mereka akan coba untuk kontes untuk head to head. Karena kalau menurutku dengan bermain front to back ini Geekfam mereka punya, mereka bisa untuk bermain front to back. Cuma Kan mereka ini BTR mendominasi banget kan. karena ya mungkin ada beberapa build di mana Nile yang kita tahu dengan Lancelot biasanya ini buildnya menuju ke hybrid build. Yap, itu dia Chorizo. Akankah mereka mau all in terhadap satu? Ini sulit deh. Terlalu banyak, Sulit nggak? terlalu banyak pengeluaran yang harus mereka keluarkan nanti. Iya, kayaknya benar-benar harus butuh banget market. Ini di Geek Bisa nembus. pakai flicker ada 3 orang. Yes, dan Kepake banget kah? pemain-pemain Geekfam mereka harus fokus ke satu hero terlebih dahulu sebelum mereka mengganti target yang berbeda. Wah, Shive-nya Shive. Retri-nya dipegang sama Nael di Geek. Ya, tapi sama Dan menggocek. di BTR yang pakai Retri itu Gocek. Super Ken. Ada battle mirror. Oke, juga oke. ya. Itu yang ngebuat pergerakan dari Shiva juga susah. Ini gue juga sambil belajar karena gue baru banget guys di Mobile Legends. Super Chorizo. Semoga gue bisa cukup jadi pro lah. Ya, Geekfam, mereka sudah mulai bisa distract dengan adanya laju dari Super Chorizo. Ya, apalagi Super Chorizo baru saja menyelesaikan brute force press. Oke. Ada extra movement, udah dapat cooldown juga dan dia cukup tebel dan tanky. Wah, mau dia Wah. lebih barusan. Ada satu one shot. Wah, udah. gila. Daripada berbeda Shive-nya udah ada satu Wah. di dalam tubuhnya, tapi Shive-nya masih bisa bertahan satu terakhir. Mati. Shive bisa bertahan. Aduh, Shive. Tapi Shive-nya pun masih sama aja saja tidak untuk waktu yang cukup lama karena Mati, ya lah. Aduh, 2. Kima pergi ke arah mana dapat berhasil didapatkan oleh Nile bahkan untuk sekarang. Ada 3 player dari Piketon apa yang mendadak langsung menghilang. Di area tersebut apa orang? Triple kill. Gila, nggak habis pikir gue Geek jago banget ya. The triple kill hadir. Dia tuh main timnya tuh teamworknya tuh bagus guys. Namun tidak Bisa kompak gitu lama. dan teman-temannya juga pada peka gitu. Mereka menemukan jawaban atas fight yang dimenangkan untuk bisa mendapatkan objektif-objektif Wah anjir, Ya, dan bahkan Bestara comeback secepat ini bangke. kita hanya Super Ken seorang diri. Dari BTR ada 3 orang yang belum ini ya, Masih berhasil untuk yang masih cooldown, kan belum aktif. setidaknya 2 turret yang berbeda tempat yang lain karena yang di bagian tengah rubuh sudah. Wow, itu satu momen yang didapatkan oleh Geekfam. Dan itu sangat besar ya, karena mereka Wah aduh, Geek dapat Lord lagi. kan Lord ini. Oh, Oke, Baloiski tertinggal tapi ini adalah Matilda. Dia bisa terbang, dia bisa melayang, dia bisa ngedance, suka hatinya. yap, dan Matilda nggak tuh? seperti apa yang tadi Om Awal bilang juga ya. Paksa aja Shive-nya ikut fight. Chorizo-nya juga ada di situ soalnya. Catering mereka. Aduh, bab dapat, Cuman look XP dapat, Godland dapat. Aduh, Geek untung banget ya comebacknya. siapapun barisan belakangnya. Waduh, ada Lord lagi. Oh, benar. Karena faktor dari Khalid sendiri yang memang dengan Raging Sandstorm plus flickernya nih. Iya. Ini yang suka mengagetkan. Sesuai kata Super System ya. Luka Siapa dong ini yang jaga Lordnya di mid? Luka Ren. Oke. Harusnya akan ada banyak objektif yang remuk kali ini ya. Dengan Lord yang mungkin masih minim penjagaan di area tengah, tapi setidaknya inner tar di bagian bawah, Wah. inner tar di bagian Nail, atas. Angela Abis. tapi Shive. What? Untuk kali ini Shive-nya langsung menghilang. Tidak ada damage per second yang dimiliki oleh pemain. Waduh, aduh. Satu benteng ada di bagian Ya. atas. Untuk kali ini coba lihat Luke-nya tadi. Satu Raging Sandstorm lagi. Mundur gak sih? Mundur gak sih? Aduh. Penta saya begitu baik bahkan Chorizo-nya langsung menghilang. Aduh. Jafri Super Genjai Menang. dapat didapatkan King game yang pertama. wow, Geek Salut, gila Geek. Over kali, Cai. objektif tapi mereka bisa memancing dan Overpower kali, bangke. yang benar-benar harus membuat dari Piketon look up to the look Wow. yang akhirnya Dipaksa comeback anjir. di dalam fightnya. Tadi Geek Jadi, bener-bener titik banget. ke pressure banget gila. Dan sekarang Sing. bangsat. Dari Nile tadi. Gila, salut banget sama Geek ya. Bahkan Shive. Keren sumpah. Tanpa Shive, damage-nya berkurang drastis. Ah, Dan itu terlalu cepat tadi. 4 tiba-tiba berhadapan dengan 5 yang punya daya sustain dengan efek heal. Dengan favor yang bisa dipakai oleh Matilda. Atau mungkin dengan Angela juga sekalian kalau mau. yap, wah, terpancing fightnya satu persatu soalnya kan. Tadi Yap. awalnya komit ke Super Chorizo, Yap. terus akhirnya Shive-nya juga ikut masuk di dalam fightnya. Dan targetnya dari Luke sih bener-bener wow. Look
Ini udah harus diwaspadain banget ya. Wah, harus wajib digarisbawahin, diwaspadain. Dikunci permainannya. Tapi menurut gue sih ngelepas Sunstorm dari Luke berhasil membuat Geek amankan game pertama. Oh, berarti ini yang ketika gamenya udah bergulir cukup panjang player of the match-nya si Luke ya. untuk di satu. Dan tim fight, komunikasi ini penting banget dengan indeks yang rendah seperti itu. Dan mereka harus mainin mancing, kiting, dan itu dijalankan dengan bagus oleh Big Fam. Nah, dan real satu momen sih. Ya, satu aja yang tadi. Akhirnya langsung jadi domino effect yang tidak terhenti. Base turretnya Oke, berarti dipaksa untuk Luke fight itu dalam keadaan defense mereka dalam keadaan berdekatan. Ya akan congrats buat dari tim Geek Fam ya, udah memenangkan match Biasanya pertama kan ini. kalau lagi Oke, dan itu menjadi akhir buat Bigetron di game pertama ini ya. Sebenarnya Bigetron menurut gua sih nih, look at me. di early game ini udah mendominasi banget guys. Luar biasanya ada. Action dari masing-masing player juga udah OP parah sih menurut gua. Bahkan gue di awal-awal game aja udah ngira Bigetron tuh bakal menang. Aduh, kalau aja Bigetron bisa tarik ulur sampai momen yang pas mungkin bisa mencapai puncak kemenangannya ya. Oke, banyak pelajaran juga yang bisa kita ambil dari match pertama ini. Dan bisa teman-teman tiru juga untuk bisa mencapai kemenangan teman-teman juga saat bermain. Dari masing-masing pro player juga ada kekurangan dan ada pula kelebihannya ya guys. Serta kemenangan dalam sebuah game itu tidaklah bisa didapat tanpa kerjasama tim yang baik. Betul gak? Nah, gue bener-bener kena senam jantung ini, parah cok. Oke, selamat buat kemenangannya. Selamat dari Geek Fams ya, yang udah menang di match pertama ini. Dan gue yakin di match selanjutnya juga pasti lebih seru lagi guys. Dan bikin kita tuh yang nobar bakal senam jantung. Wah, deg-degan parah sumpah. Gila, seru parah, gokil gak sih? Thank you buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai akhir ya. Gua salut banget untuk kalian yang selalu stay tune di video ini dan di channel ini. Ikuti juga komunitas di channel ini ya. Komentar kalian, karena komentar kalian akan aku tayangkan di dalam opening videoku. Aduh, kok gue jadi aku kamu ya. Aduh, oke. Thank you buat kalian guys. Love you all. See you on the next video. Bye.